Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial ya, yang akan saya buat menjadi beberapa seri ya. Karena memang ini tidak bisa disampaikan dalam tutorial ini tidak bisa disampaikan dalam waktu mungkin beberapa menit ya, jadi akan saya buat seri aja gitu kan. Nah, kami akan coba membuat sebuah tutorial mengenai bahasa pemrograman yang sedang hype ya kali ini, yang memang sedang trending ya, bahkan untuk pemrograman ini, bahasa pemrograman ini mulai mengejar ya, walaupun belum mulai mengejar bahasa Kotlin yang sudah hype sebelumnya ya. Oke. Pengenalan Dart language. Oke, kita lihat sejarahnya terlebih dahulu. Bahasa Dart ini didirikan oleh dua orang programmer dari Google yang bernama Latpak dan Casper Lanz ya. Kemudian tujuan awal sih bahasa pemrograman ini untuk menyederhanakan JavaScript yang memiliki banyak kelemahan gitu ya, untuk menggantikan JavaScript yang memiliki banyak kelemahan. Nah, belakangan ini Dart ini menjadi JavaScript killer ya. Jadi dia memang posisinya belum bisa menggantikan JavaScript sih, tapi dia memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh JavaScript. Kemudian setelah mencetuskan ide itu, kemudian dikenalkan di GoTo Conference pada tahun 2011. Jadi lumayan baru nih, dikenalkan pada 2011. Kemudian rupanya diserusin dan seterusnya. Dan kemudian 2 tahun kemudian tepatnya pada November 2013 Dart versi pertama rilis ya. Untuk sekarang versi Dart udah sampai pada versi 2.8.4 ya pada saat tutorial ini dibuat. Nah, karena ini yang membuat dari Google, kemudian bahasa ini menjadi trending ya, karena ini mungkin faktor yang pertama karena Google yang mengenalkan gitu ya, jadi bahasa ini menjadi sangat trending gitu. Nah, siapa aja sih yang menggunakan bahasa ini gitu kan? Nah, ini kita lihat. Nah, siapa-siapa yang menggunakan bahasa ini, ternyata banyak nih. Setelah diumumkan, ternyata banyak yang memakai bahasa ini. Tentunya awal-awal sih Google sendiri yang makainya ya, dia pakai di Google Ads ya. Google Ads ini adalah iklannya Google ya, situs iklannya. Kemudian Stadia ini punyanya Google juga. Dia merupakan game ya, ini ya semacam game ya, situs game ya. Kemudian ada yang kita kenal di Indonesia ini ada Grab ya, ada eBay. eBay ini marketplace terbesar di dunia ya. Kemudian ada Alibaba, ini marketplace dari Cina. Kemudian ada Baidu, komunitas terbesar di Cina. Kemudian ada Groupon. Groupon ini semacam website mungkin
kupon-kupon gratis gitu ya. Tencent, perusahaan teknologi, nah ini juga memakai DAT. Kemudian ada surat kabar yang memakai DAT. The New York Times ya. The New York Times juga memakainya. Oke. Kenapa mereka, ini perusahaan besar loh yang memakainya, kenapa mereka begitu tertarik dan langsung memakai bahasa ini? Nah, ini salah satu alasannya adalah single code base. Single code base kemudian bisa menghemat waktu. Jadi apa itu single code base? Jadi dengan satu code base bisa berjalan di berbagai platform, misalnya di Android atau iOS ya, kemudian bisa berjalan di web sebagai front end-nya, kemudian juga dia bisa berjalan di sisi server sebagai back end atau server side. Bayangkan hanya dengan satu code base ya, istilahnya bikin satu project. Nah, project ini akan bisa berjalan di berbagai platform, di Android, di iOS Apple ya, di web, kemudian juga bisa sebagai server gitu. Nah, dari sini banyak ya yang tertarik gitu. Nah, kami sendiri tertarik untuk mempelajari bahasa DAT ini karena ini yang poin pertama ini, jadi bahasa DAT itu digunakan oleh Flutter ya, di mana Flutter ini cukup terkenal, yang di mana Flutter ini dia bisa jalan di Android sama iOS. Jadi dengan cukup satu code base, kemudian nanti dia akan bisa dijalankan di Android dan di iOS. Bisa dibayangkan sebelum ada DAT ini, perusahaan harus mungkin menggaji programmer untuk Android sendiri, iOS sendiri gitu kan. Jadi untuk Android bikin projectnya tersendiri, iOS bikin projectnya tersendiri. Lah ini menjadi satu. Jadi berapa uang yang bisa dihemat ya, dan waktu juga. Oke, untuk pengenalannya saya rasa ini aja dulu. Sebenarnya banyak hal yang menarik tentang DAT ini, tapi pada intinya begitulah. Jadi bahasa ini mulai populer, tidak ada salahnya kita investasi ya. Investasi itu nggak harus duit ya, ini bisa kita investasi waktu kita untuk mempelajari bahasa DAT ini supaya nanti mungkin ketika bekerja di suatu perusahaan tersebut ternyata menggunakan bahasa DAT gitu kan. Oke, untuk pengenalannya saya rasa itu dulu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita nanti akan membahas tool atau software apa aja sih yang digunakan supaya DAT ini bisa berjalan. Oke, sekian.